Pada bulan Januari 2021 yang lalu, Lenovo telah memperkenalkan laptop Legion 5 Pro untuk versi 2021. Dari spesifikasinya, bisa dikatakan bahwa laptop ini adalah flagship killer di kategorinya. Selain itu, Lenovo juga memperkenalkan beberapa model lagi seperti Legion 7 dan Legion 7 Pro. Tapi pada video ini yang akan kita bahas adalah Legion 5 Pro versi RTX 3060. Hai, gua Rio. Kali ini gua mau nge-review sebuah laptop yang gua pakai selama 2 bulan sejak video ini dibuat. Dan review ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi dan bukan versi endorsan. Jadi plus minus dari laptop ini akan gua jabarin apa adanya. Selamat menyaksikan. Untuk desain luar dari laptop ini dibalut dengan material full aluminium yang terlihat simple dan elegan. Untuk warna dari laptop ini sendiri, Lenovo menyebutnya dengan istilah Storm Grey. Atau kalau gua bilang sih abu-abu hitam-hitaman gitu. Yang diberi finishing doff atau matte yang berfungsi dengan baik untuk menyembunyikan sidik jari atau tidak meninggalkan bekas ketika laptop ini dipegang. Kecuali kalau tangannya berminyak atau basah ya pasti ada jejak. Nah, untuk bagian casing dari laptop ini gue suka banget. Ukuran dimensinya yaitu dengan panjang 35,6 cm, lebar 26,4 cm, serta ketebalan sisi yang paling tipis 2,17 cm dan yang paling tebal yaitu 2,68 cm. Untuk bobot laptop ini sendiri memiliki bobot yang lumayan berat, ini mencapai 2,5 kg, sedangkan chargernya ini seberat 900 gram atau 1 kg kurang 1 ons. Mungkin adapter charger ini memiliki bobot yang besar dan itu bagi gua wajar sih, karena ini charger 300 watt. Jadi total keseluruhan kalau dimasukkan semuanya ke dalam ransel mencapai berat 3,46 kg. Jadi kalau kalian yang suka berpergian dengan laptop ini ya lumayan bisa sambil membakar kalori. Untuk ventilasi udara dari laptop ini memiliki exhaust yang agak besar, berada di sepanjang sisi kiri dan kanan, belakang, dan bawah laptop. Nah, jadi kesimpulan gua untuk body dan tampilan dari luar laptop ini gua suka banget. Terlebih desainnya yang kalem dan elegan dan akan cocok bagi orang yang mencari laptop gaming dengan desain yang simple tapi elegan. Untuk posisi port, laptop ini terlihat minimalis dengan sedikitnya port yang berada di sisi kiri dan kanan. Kita mulai dari sisi kiri dulu. Di sisi kiri terdapat satu buah port Type-C USB 3.2 Gen 2 dan satu buah port 3,5 mm audio combo jack. Kita geser ke kanan. Di kanan terdapat sebuah kamera shutter switch. Fungsinya untuk mematikan kamera laptop agar lebih aman. Satu buah USB 3.2 Gen 1. Dan kalau kita lihat ke bagian belakang, di sanalah letak port yang lebih lengkap. Dan ini adalah salah satu hal yang gue suka dari laptop ini. Kita mulai dari sisi kirinya dulu. Terdapat satu buah port GB Ethernet, satu port USB Type-C 3.2 mendukung power delivery, dua port USB 3.2 Gen 1, satu port HDMI, dan satu buah port DC-in atau buat colokan charger laptop ini. Nah, sekarang kita bergeser ke area keyboard. Legion 5 Pro masih tetap membawa keyboard Lenovo TrueStrike Gaming Keyboard andalan dari Legion dan dipadukan dengan teknologi soft landing, jadi semacam fitur peredam getaran ketika tombol ditekan secara penuh. Ukuran dan jarak setiap tombolnya sangat pas. Keyboard ini sangat responsif dan dengan dukungan fitur 100% anti-ghosting atau tidak akan meninggalkan bekas sidik jari ketika ditekan. Selain itu, dilengkapi dengan tombol numpad dengan tombol panah yang punya ukuran sama seperti tombol lainnya. Dan berikut suara pengetikan dari keyboard ini. Bagi gua rasa pengetikannya sangat empuk sekali dan fitur soft landingnya tidak membuat tangan gua kerasa pegal kalau keyboard ini digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan sebagai pelengkap, keyboard ini sudah dilengkapi dengan RGB 4 zona yang bisa diatur output warnanya melalui Lenovo Vantage. Nah, melalui aplikasi Lenovo Vantage ini, tingkat gelap, terang, dan efek pencahayaan bisa kalian atur sesuai dengan selera. Dan komentar gua untuk backlit keyboard Legion ini adalah backlit yang biasa, masih menggunakan RGB 4 zona, dan pergerakan lightingnya yang masih terlihat kaku bagi gua. Tapi ini tidak buruk, yang penting sudah ada RGB-nya dengan harga 20 jutaan. Kita geser sedikit ke bawah. Posisi touchpad sejajar dengan tombol spacebar, yang dimana feel dari touchpad ini kerasa responsif dan nyaman kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama. Tapi bagi gua ada sedikit gangguan lah kalau gua nge-game dengan keyboard bawaan dari Legion ini. Jadi gua ngerasa bagian bawah tangan gua suka masuk ke area touchpad-nya. Dan jelas ini akan mengganggu sekali kalau gua lagi main game. Jadi solusinya gua sih lebih nyaranin kalian buat pakai keyboard eksternal agar lancar nge-game ataupun ngetik.
Nah, sekarang kita masuk ke monitor. Mengenai spesifikasi dari monitornya, Lenovo Legion 5 Pro 2021 ini juga tidak dapat dilihat sebelah mata. Bisa dibilang ini adalah salah satu kelebihan daripada kompetitor yang lain. Hadir dengan monitor IPS 16 inci dengan resolusi Quad HD 2560x1600, bukan Quad HD yang 1440 ya, seperti Quad HD pada umumnya, sehingga dengan resolusi 1600 pixel ini akan menghasilkan aspek rasio 16:10, yang siap memanjakan mata kalian saat bermain game, maupun konsumsi konten audio visual dari laptop ini. Panel yang digunakan yaitu IPS dengan tingkat cakupan warna 100% sRGB, serta tingkat kecerahannya yaitu 500 nits, ada juga didukung dengan teknologi display HDR dan Dolby Vision. Layarnya juga telah dikalibrasi oleh pabrik Lenovo sendiri dengan sertifikasi X-Rite Pantone, refresh rate-nya yaitu sebesar 165 Hz, dan ini tergolong baru untuk laptop gaming, sementara response time-nya yaitu sebesar 3 milliseconds. Layarnya menggunakan permukaan anti-glare yang membuat pemakaian menjadi lebih nyaman. Bingkai layarnya menggunakan desain yang tipis di 4 sisi, bahkan bingkai sisi bawah yang biasanya tebal kini sudah ditipiskan, dan ini yang membuat tingkat screen to body ratio mencapai 90%. Pada bingkai atas, bagian tengahnya diberi notch yang akan memudahkan pengguna saat membuka layar dan menjadi tempat kamera dengan resolusi 720 pixel 30 fps. Dan kamera ini bisa dinonaktifkan dengan switch yang ada di sebelah kanan laptop, dan untuk contoh kameranya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah bentuk webcam dari Lenovo Legion 5 Pro ini. Dengan resolusi 740 pixel dan 30 fps, ya bagi gua udah lebih dari cukup, udah bagus. Dan ini dibantu dengan cahaya di sebelah kiri gua, ini ada cahaya. Dan di belakangnya juga masih terlihat jelas. Lemari pintu gua kurang satu. Dan ini di belakang ada pintu WC, jadi ini udah bagus banget. Dan untuk kamera webcam ini gua pakai kacamata, biar kelihatan pintar dikit. Nah, jadi kalau untuk low light-nya seperti ini. Nah, jadi seperti ini sob, kalau tidak tanpa lampu ya. Tapi webcam ini masih merekam dengan sangat baik dan sangat jelas. Ini di tulisannya masih terlihat jelas, tulisan speak up-nya masih terlihat jelas, dan ini bagi gua udah lumayan cukup daripada merek sebelah dengan harga 25 juta tapi tanpa webcam. Nah, sekarang untuk kalian yang menonton video ini gimana? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar tentang kamera dari Lenovo ini. Kalau kita sudah masuk ke spesifikasi dari Legion 5 Pro 2021 ini, maka inilah salah satu alasan gua untuk meminang laptop ini. Bisa dibilang spesifikasinya sudah yang terbaru semua pada tahun 2021 ini. Mulai dari prosesor AMD Ryzen 7 5800H dengan 8 core 16 thread dengan base clock 3,2 GHz dan bisa di-boost sampai ke 4,4 GHz. Yang menurut gua ini super ngebut dan akselerasinya kerasa banget. Dipadukan dengan kartu grafis dari Nvidia GeForce RTX 3060 dengan VRAM 6GB GDDR6 dan daya grafis maksimum dari VGA ini 130 Watt. Ingat ya, ini VGA dengan daya 130 Watt. Jadi beda daya, beda pula performanya. Dan ini adalah yang paling tertinggi di antara RTX 3060. Dan untuk RAM-nya 16 GB dual channel DDR4 3200 MHz, yang dimana masih bisa di-upgrade ke 32 GB kalau 16 GB masih dirasa kurang. Untuk penyimpanan yaitu sebesar 1 TB SSD, M2 NVMe, PCIe, dan di Lenovo Vantage-nya sendiri ada bocoran merek SSD yang digunakan. Dan ini adalah SKU dari Samsung Evo Plus yang terkenal dengan performa dan keawetannya. Wow. Dan untuk mengimbangi kinerja laptop yang high performance ini, laptop ini dibekali dengan sistem pendingin yang dinamakan dengan Cold Front 3.0, di mana ini adalah upgrade dari Cold Front 2.0 yang terdapat pada Legion 2020. Walaupun Cold Front 3.0 ini berhasil bekerja dengan baik, tapi yang minusnya dari sistem pendingin ini adalah karena suara kipasnya yang agak nyaring kalau ada peningkatan performa. Tentu ini akan lumayan mengganggu bagi kalian yang dengan tipe introvert seperti gua. Sekarang kita masuk ke tes performa dari laptop ini. Gua yakin ini adalah bagian yang paling kalian tunggu-tunggu. Dan langsung aja kita tes gaming performa dari laptop ini. Check this out. Game pertama yang akan kita coba adalah game Devil May Cry 5. Dengan menggunakan resolusi bawaan yakni Quad HD 1600 pixel dengan settingan high semua, rata-rata FPS yang kita dapatkan di sini yakni 145 sampai 165 FPS saja. Game kedua yang kita coba yaitu Shadow of the Tomb Raider. Meski menggunakan resolusi Quad HD dengan settingan ultra, dan FPS yang kita dapatkan di angka 80 sampai 90-an FPS doang. Ini settingan ultra loh.
a good hiding spot. Dan game ketiga yang akan kita coba yaitu Valorant, yang belakangan ini menjadi game favorit gua. Masih menggunakan resolusi Quad HD dengan settingan grafis high, dan FPS yang kita dapatkan yaitu di kisaran 100 sampai 120 FPS. Tentu kalau kalian butuh FPS yang lebih tinggi ya bisa turunkan resolusi dan grafisnya. Kesimpulan gua buat performa dan grafis game dari laptop ini hasilnya sangat-sangat edan sekali. Apalagi dipadukan dengan spek monitor yang sudah gua jelaskan sebelumnya yang akan membuat kalian betah berlama-lama kalau ngegame dengan laptop ini. Looks like the light activated something. Nah, setelah tadi kita nonton tes performa gaming dari laptop ini, sekarang kita coba tes rendering dengan menggunakan laptop ini. Dan di sini gua menggunakan Adobe Premiere Pro 2020. Nah, untuk contoh yang pertama, kita coba ngerender video dengan resolusi 4K, yang katanya berat dan pasti agak lama kalau dirender. Nah, di sini untuk video 4K-nya dengan resolusi 5 menit 13 detik dan dengan ukuran file yang akan kita ekspor yakni 1 GB 180 MB dan proses renderingnya sendiri memakan waktu 11 menit 5 detik. Dan sepertinya tidak ada masalah pada Legion 5 Pro ini. Nah, sekarang kita coba ekspor video dengan resolusi Full HD. Sebagai contoh video yang mengantarkan gua menjadi juara kelas, yakni lomba membuat video yang bertemakan tentang kemerdekaan yang diadakan Kominfo pada tanggal 16 Agustus 2021 yang lalu. Video ini berdurasi 4 menit 19 detik. Dengan ukuran file yang akan kita ekspor yakni 334 MB dan dia hanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit 15 detik saja. Nah, komentar gua untuk rendering Adobe Premiere Pro 2020 di laptop ini, hasilnya sangat memuaskan sekali, proses pengeditannya pun lancar, nggak ada crash atau lag. Tentu Legion 5 Pro 2021 ini sudah memenuhi kebutuhan gua sebagai seorang content creator. Di sisi audio, sayangnya laptop ini tidak terintegrated Harman Kardon seperti Legion 2020. Untuk sektor audio, Legion 2021 ini kini disokong oleh software Nahimic 3D Audio, yang dimana melalui software ini kita bisa mengatur tipe suara sesuai peruntukannya. Misal untuk musik, movie, Warning. What? Warning. What's going on? Brace for impact. What's going on, volume? Please return to the ship. No, no, no! untuk All right, komunikasi, let's begin. I'll try to find some meds. I've got a gun. I'll be headed over to help. There'll be only 2 as far as I saw. So if you guys see one of them, Yeah. Oh, I see him. He's on the first floor. game, Launch sequence activated. 3, 2, 1. Dan untuk game ada yang menarik di sini. Adanya fitur tracking sound, yang dimana pemain bisa mengetahui posisi musuh dari suara langkahnya, atau bisa dibilang radar suara. Cuman di fitur ini dia hanya mendukung game-game yang sudah tertera di list gamenya saja. Dan sayangnya, game favorit gua seperti Warzone dan Valorant tidak tersedia dalam list ini. Jadi ya terpaksa gua harus push rank dulu secara sportif. Dan untuk baterai Legion 5 Pro 2021 ini memiliki kapasitas baterai yakni 80 Wh. Ya, masih sama dengan kapasitas baterai pada lini Legion 2020. Untuk pengisian daya sendiri, Lenovo menamakannya dengan istilah teknologi rapid charging atau fast charging untuk istilah di smartphone. Kalau kita matikan fitur rapid chargingnya, untuk ngecas sekitar 1 jam maka baterai akan terisi sebanyak 53%, dan untuk full dia membutuhkan waktu sekitar 2 jam 5 menit. Itu tanpa aktifin fitur rapid chargingnya aja bagi gua udah cukup banget untuk laptop seberat 2,5 kg ini. Nah, sekarang kita coba nyalakan fitur rapid chargingnya. 0% sampai ke 50% dia hanya membutuhkan waktu sekitar 25 menit saja. Dan untuk full atau 100%, dia hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 10 menit. Ini kenceng banget, cocok banget bagi kalian yang dengan mobilitas tinggi. Dan ada satu lagi fitur untuk pengisian dari Legion 5 Pro ini. Untuk main game di sini ada namanya fitur Conservative Mode, yang membatasi pengisian baterai di 60%. Mode ini bertujuan untuk menjaga keawetan baterai sendiri, jadi kalian bisa terus-terusan main game dengan charger tercolok tanpa takut ada overload pada baterainya. Nah, untuk bagian daya atau baterai pada laptop ini, gua sangat puas dengan fitur-fiturnya yang dihadirkan pada Legion 5 Pro 2021 ini. No debat untuk dayanya.
Dan garansi untuk semua lini Legion 2021, Lenovo menamakannya dengan istilah ADP atau Accidental Damage Protection. Jadi, ADP ini adalah proteksi kecelakaan seperti kejatuhan dari meja, ketumpahan air, monitor rusak, korsleting, termasuk jatuh nggak sengaja, dan lain sebagainya. Dan ini akan di-backingi selama 3 tahun dari Lenovo, tapi perlu diingat, untuk klaim kerusakannya hanya bisa diklaim 2 kali. Misal kalian sudah mengklaim kerusakan pada keyboard sebanyak 2 kali, dan jadi kalau besoknya rusak lagi ya kalian harus keluar duit buat ganti part yang baru. Jadi kurang lebih seperti itulah penjelasan dari ADP ini. Nah, kesimpulan gue selama 2 bulan lebih gue aktif menggunakan laptop ini. Laptop ini sudah sangat baik untuk mendukung aktivitas dalam bermain game berat maupun untuk kebutuhan audio visual dengan layar yang super jernih dengan resolusi 2K atau Quad HD. Belum lagi dapur pacu dari laptop ini yang sudah terbaru semua pada tahun 2021 ini. Dan yang pastinya performanya nggak bakalan ngecewain. Kalau kalian mencari laptop yang bisa diajak main game berat sekaligus untuk kebutuhan audio visual dan editing, tentu Legion 5 Pro 2021 ini sangat-sangat gue rekomendasikan sekali di harga 20 jutaan. Belum lagi di dalam paket pembeliannya sudah termasuk bonus Legion Mouse M300, Stereo Gaming Headset M300, dan Recon Gaming Backpack. Plus sudah terdapat Windows 10, Office Home and Student 2019 original, dan akan aktif seumur hidup. Nah, bagi kalian yang udah nonton video part 1 yaitu unboxing laptop beserta bonus-bonusnya yang banyak banget ini, kalau belum nonton linknya ada di deskripsi. Di video itu per 1 Juli 2021, laptop ini gua beli seharga Rp25.999.000 atau 26 juta kembalian 1000. Dan di awal Agustus 2021 ini, harganya masih tetap stabil di kisaran 25 jutaan. Nah, sedikit informasi, di awal video gua nyebutin Lenovo juga akan merilis varian Legion 5 Pro versi RTX 3070 dengan RAM 32GB dan Legion 7 2021 yang speknya setara dengan Bapak Luhut, yakni dengan prosesor Ryzen 9 seri 5000 dan dipadukan dengan Nvidia RTX 3080. Tapi sayangnya laptop tersebut yang sampai saat video ini diupload, laptop tersebut masih belum tersedia di Lenovo Store atau di Marketplace. Menurut info yang gue dapat sih dari grup Lenovo di Facebook, ketidaktersediaan unit dikarenakan karena kekurangan komponen tertentu dari pabrikannya dan kemungkinan akan ready pada akhir tahun ini. Jadi bagi kalian yang sudah pre-order atau yang menunggu laptop ini, sepertinya harus bersabar lebih ekstra lagi. Nah, jadi sekian dulu untuk video tentang Legion 5 Pro ini. Kalau rasanya masih ada yang perlu ditanyakan tentang laptop ini, ya silahkan kalian tulis di kolom komentar. Nanti akan gue update lagi video tentang laptop ini. Nah, terima kasih sudah menonton video ini dari awal. Cukup like dan tekan tombol subscribe-nya kalau kalian suka ini. Akhir kata, gue Rio. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.